Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Dudung Abdul Razak SHIMA, advokat yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Kenagarian Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi ilmu dengan sahabat YouTube semuanya berkaitan dengan persoalan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kenapa saya tertarik untuk berbagi ilmu berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga? Karena dalam kondisi saat ini, kekerasan fisik dalam rumah tangga itu sangat-sangat rentan kemungkinan untuk terjadi dalam sebuah rumah tangga di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimanapun penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di berbagai macam wilayah di Indonesia sekarang ini, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, tentu memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Tidak sedikit kita dengar melalui media televisi banyak perusahaan-perusahaan besar yang mem-PHK-kan karyawannya. Kalau sudah di-PHK-kan, tentu sumber perekonomiannya pun menjadi hilang. Dan banyak pula perusahaan-perusahaan kecil yang hari ini gulung tikar. Dan tentu akan berdampak kepada sumber perekonomian keluarga. Kondisi yang seperti ini tentu sangat-sangat rentan akan kemungkinan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sahabat FB yang berbahagia, kondisi sekarang ini tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi seluruh masyarakat di belahan dunia ini merasakan dampak dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa ini mungkin merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan kita sebagai hambanya. Dan karenanya tentu kita perlu untuk bersabar. Dan jangan lupa kita tetap senantiasa berikhtiar, berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Dan tentunya dengan cara mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kita masing-masing. Itu semua kita lakukan tentu dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 atau virus corona. Sehingga ketika kita mencoba mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah kita masing-masing, mudah-mudahan musibah ini segera berakhir dan kita kembali bisa beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Sahabat YouTube yang berbahagia, berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga, kalau kita
lihat data dari catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catahu tahun 2015, ternyata frekuensi jumlah kekerasan fisik dalam rumah tangga dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Semakin banyak. Dan karenanya kita sangat mengkhawatirkan jangan-jangan dalam kondisi yang seperti ini justru frekuensinya akan semakin bertambah dan akan semakin meningkat pula. Tapi tentu itu sangat-sangat tidak kita harapkan. Harapan kita dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi yang terburuk sekalipun, kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena justru perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk salah satunya kekerasan fisik dalam rumah tangga, itu justru akan memperburuk suasana kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Sahabat YouTube yang berbahagia, apakah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Sekali lagi, setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Baik kesengsaraan atau penderitaan itu secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga. Itulah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam episode kali ini, saya cuma ingin berbagi ilmu tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dalam rumah tangga berarti setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Siapa orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga itu? Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT disebutkan, orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga itu pertama suami, kemudian istri, dan anak. Suami, istri, anak itu termasuk dalam lingkup rumah tangga. Kalau kita melakukan kekerasan terhadap suami, kita melakukan kekerasan terhadap istri, kita melakukan kekerasan terhadap anak, berarti kita sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, siapa lagi yang masuk dalam lingkup rumah tangga ini? Selanjutnya, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan istri, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak. Jadi keluarga itu bukan hanya suami, istri, dan anak, tapi orang-orang yang ada hubungan darah, hubungan keluarga dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, mereka adalah keluarga atau rumah tangga kita. Sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemudian selanjutnya, orang yang masuk dalam kategori atau dalam lingkup rumah tangga itu adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga.
dan menetap dalam rumah tangga. Persoalan ini juga tidak sedikit kita lihat banyak para majikan yang memberikan perlakuan kurang baik terhadap para pembantu rumah tangga. Padahal pembantu rumah tangga itu termasuk orang-orang yang dalam lingkup rumah tangga ketika pembantu rumah tangga itu menetap dalam rumah tersebut. Jadi itulah yang termasuk ke dalam kategori lingkup rumah tangga. Ketika kita melakukan kekerasan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, keluarga suami, keluarga istri, keluarga anak, terhadap pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah kita, berarti kita sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sahabat YouTube yang berbahagia, sanksi pidana menanti sahabat YouTube semuanya ketika sahabat YouTube melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 ayat 2. Kalau seandainya kekerasan fisik dalam rumah tangga itu mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Bagaimana kalau kita melakukan kekerasan fisik terhadap istri kita, atau istri melakukan kekerasan terhadap suami, atau ibu bapak melakukan kekerasan terhadap anak, keluarga suami, keluarga istri, pembantu rumah tangga, kalau seandainya mengakibatkan luka berat, mengakibatkan jatuh sakit, maka sanksi pidana menanti selama 10 tahun penjara atau 30 juta rupiah dendanya. Bagaimana kalau seandainya sampai mengakibatkan kematian? Itu ayat 3-nya dijelaskan, jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Gimana kira-kira sahabat YouTube yang berbahagia? Siapkah kita untuk menanti penjara 15 tahun? Untuk menanti penjara 10 tahun? Hanya karena kita tidak sabar menghadapi kondisi, menghadapi keadaan yang membuat kita menjadi stres. Kemudian, kalau seandainya korban yang kita pukul tidak mengakibatkan jatuh sakit, tidak mengakibatkan luka berat, tidak mengakibatkan matinya korban, tapi korban terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dia tidak luka berat, dia tidak jatuh sakit, tapi aktivitasnya karena perbuatan kita, aktivitas orang menjadi terhalang, maka kita akan dipenjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Jadi sahabat YouTube yang berbahagia, hati-hati kita berbuat, hati-hati kita bersikap. Kalau kita tidak hati-hati dalam berbuat, tidak hati-hati dalam bersikap, kita khawatirkan jangan-jangan apa yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan, itu akan melanggar peraturan perundang-undangan dan kemungkinan besar justru akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang justru akan lebih memperparah keadaan diri kita,
keadaan keluarga kita dan keluarga atau masyarakat kita. Sahabat YouTube yang berbahagia, saran terakhir dari saya, bagaimanapun kondisi kita hari ini, kita tetap bersabar, kita tetap berikhtiar, kita tetap bertawakal, dan jangan sekali-sekali Anda melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Demikian, salam dari kantor advokat dan konsultan hukum Dr. Dudung Abdul Razak SHIMA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.